kepada penagih utang PT Varindo Permai, itu ditulis PT-nya dan nama saya sebesar nominal yang tertera di situ. Lalu saya datang ke sini untuk mengklarifikasi ini kapasitas saya di sini sebagai apa? Apakah sebagai seorang individu atau sebagai dirut dari PT SNJM itu sendiri? Nah, itu yang masih belum bisa dijawab juga oleh mereka. Tapi mereka akan memberitahukan kepada kita selanjutnya tentang masalah itu. Lalu untuk permasalahan surat pemberitahuan tersebut itu kepada kita disampaikan sangat baik sekali ya oleh Pak Agus. Mungkin salah satu yang sangat komunikatif dari semua orang yang pernah kita temui di KPKNL dan Satgas BLBI. Dia juga sangat jelas dalam menjelaskan semuanya, sangat detail, sangat memaklumi dan tidak bersikap seolah-olah kita itu adalah kesakitan. Jadi beliau mau mendengarkan, itu intinya. Jadi dari kita ini adalah salah satu korban yang bisa dibilang ya, karena kita semuanya itu yang mungkin pernah dulu ada masalah atau gimana, kita orang-orang baru, kita tidak tahu apa-apa sama sekali, tiba-tiba dapat surat panggilan. Jadi kita itu semuanya dicap bersalah sebelum dibuktikan tidak bersalah. Itu caranya, cara negara ini sekarang seperti itu nampaknya. Jadi ya kita mesti bersabar dan ya nggak capek-capek lah melakukan perlawanan hukum kalau memang diperlukan. Jadi sejauh itu pertemuan hari ini masalahnya. Mungkin ada pertanyaan lain? Jika tidak ada tanggapan dari mereka, apa ada langkah selanjutnya dari pihak? Sepertinya gantung ya tadinya. Jadi dari pihak, malah justru saya bilang Pak Agus, hari ini kita baru tahu satu hal yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya, itu bahwa kita bisa meminta data kepada mereka. Kita bisa meminta data kepada mereka dengan cara tertulis. Dari sekian banyak itu baru hari ini tahu, bersurat ke mereka. Jadi mereka akan kasih tahu dasarnya dari mana bukannya, catatannya siapa yang menyerahkan pertama kali. Nah itu baru saya tahu hari ini, baru kita tahu hari ini. Berarti itu akan dilakukan apa? Oh pasti dong, kita kan mau tahu juga ini dasarnya dari mana ini. Anda bilang saya tentang segini, itu kan kita mesti tahu dasarnya dari mana. Dasar itu yang kita selama ini debat kusir sama mereka. Mereka nggak ngasih kita opsi bagaimana caranya. Baru hari ini makanya saya bilang Pak Agus adalah orang yang paling baik dalam berkomunikasi. Beliau memberitahu cara bagaimana kita sebagai seseorang yang dipanggil ini untuk mengklarifikasi. Selama ini kita datang merasa tertuduh. Nah, hari ini mereka datang, saya datang merasa sebagai orang yang benar-benar baratnya dianggap oleh negara sebagai rakyatnya gitu loh. Selama ini saya ngerasa baru kali ini. Jadi hari ini adalah ada madu-madunya, nggak ada ininya ya? Enggak, fokusnya informasi itu yang buatnya menurut Bapak tadi madu itu ya itu menurut saya dapat kejelasan setidaknya bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka, cara mendapatkan dan supaya mereka bisa menunjukkan bukti kepada kita dengan cara apa itu diberitahu akhirnya hari ini. Selama ini nggak pernah diberitahu, kita nggak tahu. Kan kita nggak mungkin tahu kalau kita nggak kasih tahu kan gitu ya. Jadi hari ini kurang lebih berjalan sangat lancar menurut saya. Tadi kira-kira berapa lama tidak ada aksi di luar hukum? Ya ada sejauh ini. Ini panggilan pertama ya Pak? Kalau dari sisi saya pribadi ya, dan PT SNJM juga pertama. PT BIP udah 5 kali. Kalau ini dipanggilnya secara pribadi? Itu yang saya masih bertanya, saya nggak mau nuduh, saya nggak mau apa, saya bertanya karena di situ suratnya agak ambigu. Mereka sendiri juga bisa jawab gitu. Tadi saya jawab dari pertanyaan ini di sini tersebut pemberitahuan penagihan utang PT Varindo Permai itu subjeknya. Lalu ada tulisan PT Sumber Niaga Jaya Makmur dan di bawahnya ada Nur Listian. Tidak dijelaskan detail saya apa, tapi memang saya dirut ya SNJM. Makanya saya bingung, ini pribadi saya yang dipanggil atau SNJM. Nah itu saya mau tanya, tadi saya tanya juga mereka nggak bisa jawab. Kenapa? Saya mesti tanya karena saya mesti tahu jawaban saya harus sesuai kapasitas itu.
SNGM itu sama PT VIP hubungannya apa? SNJM itu adalah pemegang saham PT VIP, salah satu pemegang saham. Nah itu juga lucu sebenarnya, cuman ya sudahlah, saya nggak tahu lah gimana gitu ya. VIP kan punya pengurusnya sendiri ya. PT juga ada, asetnya juga ada. Kenapa mesti sampai ke kita gitu? Kalau emang dia manggil saya sebagai dirut SNJM. Kalau manggil saya sebagai pribadi saya nggak tahu ya. Kenapanya lebih nggak tahu lagi. Selain Anda pemegang saham di PT VIP, ada pihak lain nggak yang megang? Apa mereka juga dipanggil? Pak Andri juga salah satu. Iya, di PT VIP. Udah, saya sekarang. Saya telah jelaskan bukan hanya PT VIP, World SDM saja, seluruhnya dari awal sampai akhir cerita Bank Sentris, drama Bank Sentris pertama kali buat perjanjian dari BI 46, isinya perjanjian jual beli promise dengan jaminan. Jual beli promise itu artinya menjual beli barang, namanya promise. Promise yang dijual 492 miliar dengan jaminan. Jaminannya milik PT VIP, yaitu 452 hektar. Nah ini mereka nggak tahu ini. Kemudian pada saat 31 Desember 1997 Bank Sentris bersadu positif nggak menerima BLBI, bank-bank lain menerima. Ketiga, Bank Sentris tidak pernah menandatangani APU, MSA atau Mirna. Jadi Bank Sentris nggak ada hubungan sama DQ. Sebetulnya nggak ada hubungan. Bank Sentris hubungannya dari pengadilan. Dan DQ, BPPN menggugat Sentris di pengadilan. Sudah terbuka tahun 2000, Sentris nggak terima duit di persidangan. Jadi BPN kalah. Kemudian banding di pengadilan di tahun 2000 kalah lagi dia. 2002 kalah lagi dengan putusan gugatan BPN terprematur, jadi tidak bisa diterima. Kemudian kasasi 20 tahun nggak putus-putus. Putusnya tanggal 1 putusan kami terima pada tanggal 2 November 2022. 20 tahun ya. Tahun 2022 putusan baru diketik. Harusnya diketik dulu putusan, baru rasa. Ini kami terima rasa tanggal 1. Putusannya baru diketik tanggal 2. Jangan. Udah. Kedua, hakim memutuskan Artijo dan Bagirmanan. Bagirmanan itu profesor, ahli perdata. Bagirmanan, Artijo pidana. Bagirmanan perdata, Artijo pidana. Yang mungkin jadi satu. Kemudian di putusan itu juga tidak ada gelar profesor atau apapun dari Artijo maupun Bagirmanan. Yang ketiga, ada semua ada 22 kejanggalan. Yang ketiga aja, yang tidak tertulis di gugatan dimasukkan di pertimbangan Mahkamah. Banyak sekali yang salah tentang tanggal-tanggal. Tanggal putusannya salah, kursi yang 4 Juni jadi per April gitu. Itu sudah cacat, benar cacat. Ada undang-undang perkembangan Kabupaten Sebayan masuk ke situ. Jadi aneh. Jadi kami duga itu palsu. Kami duga ya. Dan memang ada surat
dari instansi tertentu yang mengatakan kami tidak pernah menerima permohonan kasasi dari BPN. Kami tidak pernah menerima permohonan kasasi dari BPN, dari BPN. Artinya tidak ada hakim, tidak ada sidang, tidak ada putusan. Tapi sekarang ada, jadi diadakan putusan. Artinya kalau tidak ada putusan berarti NO. NO-nya 2002, yaitu mengacu pada pengadilan tinggi. Kalau NO berarti DPQ sama Setes nggak ada urusan. Sudah inkrah di pengadilan tinggi berarti. Menurut hukum, kalau kamu nggak bikin perjanjian apapun, tadi aku tidak, MSA tidak, MRA tidak bikin perjanjian apapun, berarti nggak ada yang diberikan pada negara, sehingga negara tidak punya hak menagih. Tapi dia punya perjanjian sama BI, perjanjian nomor 39 menjual cesi, BI menjual cesi dengan DPU. DPU bayar uang, maka itu DPU lagi kami. Nah, ini harus beruruskan ini. Padahal BI tidak mencairkan uang pada kami. Maka dia bilang, kalau itu bisa dicabut Pak, semua beres. Kalau bisa dicabut, ya bisa, akan kami gugat. BI harus mencabut surat utang. Surat utang DPU itu cabut, berbeda semua. Jadi istilah kata dari saya, bahwasanya kami nggak ada urusan dengan DPU, yaitu Satgas, KPN, PUPN nggak ada, karena kami sudah NO. NO itu artinya tidak ada perkara. Tidak ada satu hak pun yang diberikan Setes kepada negara atau kepada BI. BI sendiri nggak boleh nagih. Pasal 3 daripada Akte 4 mengatakan BI tidak boleh menagih. Bagaimana dia bisa menjual? Gitu. Ini persoalannya, tapi dari DQ kan, ya gimana kau terkejar BI katanya. Itu loh. Kayak kedataannya kan Bapak yang tagih juga. Ya, tagih, saya bilang tagih aja. Tapi saya bisa bilang kalau bisa disabarkan dulu, karena saya musuh juga. Karena kalau nggak sabar, terjadi tumbang tindih persoalannya. Kalau dia nagih, sekarang salah kan? Sebetulnya salah. Itu NO sudah. NO itu nagih nggak boleh. Yang berhak lagi kan saya. Saya yang punya hak tagih pada sahabat saya. Kenapa dia sekarang nagih saya? Itu balik kan. Yang berhak lagi itu Bang Sentris. Terus masalahnya. Sekarang dia nagih saya, gimana nih? Itu udah balik. Ini kesalahan dari BI kesalahannya. Karena tidak jujur. Itu loh. Saya kira itu cukup ya. Setelah diceritain tadi KPKNL 3 tanggapannya gimana Pak? Oh, bagus sekali, apresiasi. Cuman dia punya tugas, tidak bisa apa-apa. Dia hanya bisa menyampaikan apa yang ke atasannya, nyampe ke kawan-kawannya. Gimana kita gitu, gimana nanti. Itu aja dia. Dia nggak punya hak untuk ya gitu. Tapi ada nggak Pak hal yang dijanjikan sama mereka? Enggak. Saya udah kasih tadi semua soal polisi sudah apa akta-akta sudah, saya tidak termasuk PKPS sudah saya kasih semua. Artinya saya tidak termasuk PKPS, artinya dia nggak boleh nagih saya. Orang yang boleh nagih orang termasuk PKPS. Tahu PKPS? PKPS itu perjanjian kewajiban penguasaan. Kewajibannya mana? Nggak ada. Ya, kalau saya tekan aku, MRA, MSA, mereka boleh tagih saya. Hak mereka. Oke? Harapannya. Ya harapannya cepat selesai lah ya. Saya juga
capek lah kayak gini gitu. Kalau memang kita akan debat kusir terus kayak gini, buat apa dipanggil-panggil? Langsung aja maunya bagaimana. Kita ketemu di sini dulu, kita minta data, ternyata mereka juga bersikukuh bahwa itu data tidak punya, tidak boleh dibuka segala macam. Ya semoga lah ini dengan Bagus nih. pemberitahuannya Pak Agus ini bisa membantu kita untuk mendapat data-data sehingga kita bisa lebih menjelaskan gitu kan ya. Kalau ada orang nanya ini kenapa kamu ngekek orang itu gitu kan ibaratnya. Kan kita mau menjelasin mesti ada penjelasan dulu kan gitu ya. Saya ngekek orang itu tuh karena itu begini gitu, makanya saya cekek, bukan saya yang jahat gitu, misalnya seperti itu. Nah, untuk bisa mendapatkan akses itu, si hakim ini kan mesti lihat juga dong datanya mana ya, kok itu orang bisa sampai nyekek. Nggak bisa langsung, ibaratnya dia langsung bilang, kamu nyekek orang, saya kasih kamu hukuman, nggak bisa gitu dong. Ini logikanya gitu lah. Ini lucu ya. Kemarin PT PIP sebagai nasabah, kemudian PT PIP sebagai penjamin nasabah. Sekarang PT SDN sebagai pengusaha saham. Gila kan? Ya, gimana? Jadi lembaga yang ditagih, lembaga lain ditagih. Ya. Mas saya bilang, review itu agak aneh ya. Ini kewajiban, ini harta. Kalau kewajiban sudah ditagih, hartanya milik dia dong. Jangan harta ditagih, kewajiban ditagih, dapat penyelesaian. Lu nagih sudah banyak, udah sita orang punya, nasabah gua tuh, milik gua. Kenapa diambil? Saya bilang sudahlah. Tapi yang datang jangan gitu. Itu selesai. Mudah-mudahan ada baiknya. Saya kira sebaiknya ditahan supaya jangan sampai saya ngejar terus. Kalau dia ngejar saya ngejar B. Jangan saya ini liar. Coba kalau saya nggak datang, kalau dia kan datang sini. Datang sini, saya ngomong lagi, tambah liar beritanya. Gitu loh. Jadi harusnya mereka diam dulu. BI bersama saya atau BI yang aktif. Gitu. Jangan mereka kejar saya kejar saya terus ngomong ini, tambah liar kan, gitu loh. Ini soalnya BI nggak dilibatkan, BI nggak dilibatkan. Yang berantem, yang bikin perjanjian sama BI, yang berantem sama Q gitu ngaco deh. Sebetulnya akte 39 dan Q itu BI mesti ngomong sama saya, nggak bisa langsung gitu dong. Kalau dia ada perjanjian sama saya, DP nggak tahu ada jaminan, nggak tahu deh. Oke? Oke. Terima kasih Pak. Oke, makasih Pak. Mas ya.